Healing time! Halo sibling, si butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Masih di Jakarta, setelah berkegiatan di daerah Jakarta Barat, kali ini Ling berpindah ke daerah Jakarta Selatan sibling. Kegiatan Ling berikutnya berlangsung selama 2 hari di salah satu hotel yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan. Nama hotelnya adalah Hotel Bidakara Jakarta. Sebagian mungkin udah nggak asing lagi mendengar Hotel Bintang 4 ini. Yap, hotel ini cukup terkenal karena menjadi tempat berlangsungnya debat Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017 dan debat Pilpres di tahun 2014 dan 2019. Soalnya, Hotel Bidakara ini punya Birawa Assembly Hall dengan kapasitas mencapai 3.000 orang. Wow! Nah, di hall itulah acara yang akan diikuti. Jadi, Ling berkesempatan nginep di Hotel Bidakara selama 3 malam. Ling baru bisa berangkat menuju Hotel Bidakara jam 6 malam, habis kegiatan di Grogol selesai. Biasa di Jakarta, dan jam pulang kerja pasti macet. Apalagi memasuki Jalan Jenderal Gatot Subroto yang merupakan pusat bisnis dengan deretan gedung-gedung tinggi di sepanjang jalannya. Saking macetnya, Ling sempat ketiduran dan bangun masih belum sampai juga. Setelah 1,5 jam perjalanan yang menempuh jarak 16 km, akhirnya sampai juga di Kompleks Perkantoran Bidakara. Kompleks Bidakara ini cukup luas, sekitar 4,5 hektar. Terdiri dari Menara Bidakara 1, Menara Bidakara 2, Hotel Bidakara, dan Gedung Bina Sentra. Dan akhirnya sampai di lobi hotelnya. Yuk masuk check-in dulu. Proses check-innya lancar, petugas resepsionisnya sangat ramah. Perlu KTP dan isi data sebentar, nggak perlu deposit. Disediakan juga welcome drink, tapi Ling nggak sempat cobain. Kartu aksesnya boleh minta 2 kok. Ling dapat kamar nomor 1006, di mana merupakan lantai paling atas dari hotel ini. Karena Ling datangnya kemalaman, besok ya Ling lihatin suasana lobi dan fasilitas yang ada di hotel ini. Yuk menuju atas sibling. Liftnya ada 3, dan Ling rasa cukup untuk gedung 10 lantai. Di liftnya ini masih ada tanda jaga jaraknya ya. Terus waktu check-in tadi juga ada akrilik pemisah di resepsionisnya. Tapi waktu masuk hotel nggak di screening, jadi langsung masuk aja. Koridornya cukup lebar dengan karpetnya berwarna merah. Terdapat foto-foto Hotel Bidakara di dinding sepanjang koridor. Untungnya lampu sepanjang koridor di sini terang. Kalau gelap dengan nuansa jadul gitu kan jadi serem ya. Ini dia kamarnya. Kamarnya lega banget sibling, luasnya 39 meter persegi. Kamarnya tipe eksekutif dengan harga 1,2 juta. Untuk tipe kamar lainnya ada kamar deluxe dengan harga 950 ribuan. Dan tipe kamar tertinggi ada suite junior dengan harga 2 jutaan. Fasilitas kamarnya lengkap sih meskipun udah jadul. Penerangan di malam hari juga masih oke menurut Ling. Dekat dengan pintu kamar ada remote AC dan saklar lampu utama. AC kamarnya dingin kok. Terus dekat pintu kamar juga ada cermin yang besar, bisa untuk ngaca dari kepala sampai kaki. Ada stop kontak yang posisinya agak aneh di bawah cermin, tapi akhirnya kepake juga karena stop kontak di kamar sedikit. Gak perlu khawatir di mana arah kiblat, karena udah tertempel di plafon atas cermin sibling. Lemarinya dari kayu yang terdapat di sebelah kamar mandi. Di sisi kanan sebagai lemari baju dengan hanger 4 buah. Di bawahnya ada deposit box ukuran standar hotel, laci kecil, serta tempat penyimpanan yang lumayan luas lagi di bawahnya. Tapi deposit boxnya ini nggak bisa dibuka sibling. Lemari sisi kirinya ada rak-rak dengan cermin, ada 2 botol air minum dan gelas kaki kaca 2 buah. Terus ada heater lengkap dengan kopi, teh, dan cangkir 2 buah.
Ada kapsul kopi merek Excelso juga loh, yang mesin kopinya ada di meja bawah TV. Kulkasnya ada di dalam lemari bagian bawah sini. Tapi dalam kulkasnya nggak disediakan makanan ataupun minuman ringan gitu. Untuk tipe kamar eksekutif ini ada connecting door-nya. Pas buat yang mau kesini bersama keluarga atau yang bawa anak-anak. Area tempat tidurnya menggunakan karpet empuk yang lagi-lagi berwarna merah. Kasurnya berukuran queen dengan 4 buah bantal. Ada meja di samping kiri dan kanan kasur. Di meja sebelah kiri ada 2 laci dan rak kecil. Atasnya bisa buat naruh HP. Sayangnya nggak ada stop kontaknya. Cuma ada saklar dengan lampu tidur di atasnya. Meja sebelah kanan sama persis. Ketambahan telepon, channel list, remote TV, serta kertas catatan dan bolpen. Mungkin karena jadul nggak disediain stop kontak buat ngecas HP. Lanjut, ada meja yang muat untuk 2 koper sedang. Di bawahnya ada 1 laci besar, laundry bag, dan sepasang sandal. Ada meja dengan 2 laci besar dan 2 laci kecil. Meja dan lacinya banyak juga, padahal biasanya nggak kepake. Di atasnya ada mesin kopi dari Excelso. TV-nya udah Smart TV dengan ukuran 43 inch. Channelnya ada 54, termasuk ada channel movie-nya. Dipakai buat nonton YouTube juga lancar, internetnya stabil. Sebelahnya ada meja rias lengkap dengan kursi dan cermin yang lebar. Di bawah cermin ada saklar lampu meja rias, stop kontak colokan 2 dan stop kontak colokan 3 yang nggak bisa dipakai. Di atas mejanya ada brosur spa, tisu, room service menu, dan ada Al-Quran di dalam laci kecilnya. Untuk menu room service-nya lengkap dan menarik-menarik semua. Ada makanan pembuka, sup, menu lokal favorit, menu grill, dessert, sampai aneka minuman. Harganya lumayan mahal, sesuai dengan standar hotel bintang 4. Ada sofa empuk warna coklat yang enak buat santai. Di depannya ada meja kayu besar yang bisa dipakai buat kerja atau makan sambil lesehan. Kaca kamarnya termasuk kecil untuk kamar seluas ini. Karena berada di lantai 10 alias lantai paling atas, jadi kelihatan gedung-gedung dan lampu-lampunya di malam hari. Yuk lanjut lihat kamar mandinya. Kamar mandinya cukup luas dengan dominan marmer warna coklat krem. Cerminnya cukup besar dengan lampu yang terang. Di bawahnya ada wastafel yang bisa air panas dan dingin. Hati-hati kecipratan karena kerannya kenceng. Samping kiri kanannya ada hair dryer dan handuk buat tangan. Untuk amenitisnya lumayan lengkap. Ada sabun mandi, shampoo, 2 sikat gigi, sisir, cotton bud, 2 shower cap, dan sabun batang. Di samping wastafel ada kloset duduk yang agak unik nih. Nggak ada tabung airnya. Apa model lama ya kayak gini? Area showernya gabung dengan bathtub lawas ini sih bling. Ada tirainya supaya nggak becek kemana-mana. Repot kalau mandi harus berdiri di bathtub. Bathtubnya kalau buat berendam sih pasti nyaman karena luas. Showernya bisa air panas dan dingin model hand shower. Masih ada jemuran handuk pakai tali benangnya nih. Handuk mandinya ada 2. Ada di gantungan baju pojok kamar mandi. Habis lihat fasilitas kamar, Ling pesen room service buat makan malam. Udah lapar banget nih. Ling pesen wedang susu, es teh leci, spaghetti carbonara, sop iga asam pedas, dan pisang goreng bidakara. Semuanya enak sih bling. Carbonaranya creamy, sup iganya mantap, besar-besar dan rasa asam pedasnya pas. Pisang gorengnya manis, ada cocolan rasa coklatnya. Es teh lecinya seger, dan wedang susunya bikin tenggorokan hangat. Sebenarnya Ling pesen spaghetti bolognese, tapi yang datang carbonara. Gak apa-apa deh, yang penting enak. Harga wedang susunya 55.000, es teh leci 40.000, spaghetti carbonara 105.000, sop iga asam pedas 115.000, dan pisang goreng bidakara 70.000. Service tax-nya 10% dan pajaknya 11%. Lumayan ya. Udah ngantuk dan capek banget nih. Waktunya tidur ya sibling. Pagi-pagi udah mandi, udah rapi, siap buat kegiatan hari ini. Tapi sarapan dulu ya biar nggak lemes. Sarapannya ada di Kenanga Restoran lantai G. Ternyata ada banyak toko-toko di lantai G. Nah, ini dia Kenanga Restoran. Jangan lupa bilang nomor kamar ke staf hotelnya ya. Kenanga Restoran ini cukup luas. Pilihan meja makannya banyak. Ada yang 6 kursi, 4 kursi, sampai 2 kursi. Dari sini aja udah kelihatan kan ada berbagai macam pilihan makanan. Sarapannya ini bisa dinikmati mulai jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya sibling.
Menu makanannya komplit banget. Kalau dicobain semua, kayaknya nggak sanggup. Menu utama ada nasi goreng oriental, bihun goreng, ayam goreng mentega, ikan asam manis, irisan kentang, dan mix vegetable. Sebelah sini ada steamboat, pancake, aneka gorengan, sosis ayam dan sapi, juga telur. Soto dan bubur ayamnya ada di sini. Terus ada serabi, dimsum, nasi uduk, serta lauk-lauk pelengkapnya. Bagian sini ada puding, aneka jajan pasar, bakery, mini cake, roti tawar dengan topping lengkap, tinggal pilih aja. Serta ada 3 macam sereal, ada mini sandwich, fruit cocktail, dan beberapa jenis keju. Terus ada mixed berry dan plain yogurt. Buah potongnya ada melon, semangka merah dan kuning, serta pepaya. Buah lainnya ada pir, jeruk, dan juga salak. Sebelahnya lagi ada salad dengan pilihan saus Thousand Island dan tartar. Minuman yang dingin-dingin ada jus jeruk, jus jambu, juga infused water. Kalau pengen yang hangat ada wedang jahe, teh, dan kopi. Rasa makanannya mantap nih. Niat makan dikit tapi nggak bisa ditahan karena tergoda dengan pilihan makanan yang banyak dan enak-enak semua. Menu sarapannya juga hampir semuanya berganti tiap harinya. Nginep 3 malam aja bisa naik berat badan nih. Oke, selesai sarapan, udah siap buat ikut acara di Birawa Assembly Hall. Nanti sekalian Ling-Ling kasih tahu dalamnya ya seperti apa. Birawa Assembly Hall ini ada di lantai 1 sibling. Di koridor luarnya bisa jadi tempat stand-stand gini kalau pas ada acara. Suasana dalam hallnya seperti ini, luas banget. Los nggak ada pilar di tengah-tengahnya. Katanya luasnya 2025 meter persegi dengan kapasitas 3.000 orang. Nggak salah jadi tempat favorit buat acara debat pilgub dan bahkan debat pilpres. Waktunya istirahat. Ling-Ling ajak keliling-keliling Hotel Bidakara ya. Sekarang ini Ling-Ling berada di area tengah gedung Hotel Bidakara. Ada patung besar ala-ala patung orang Yunani gitu. Di belakang patung itu ada Binakarna Auditorium, ruang pertemuan yang lebih kecil dibanding Birawa Assembly Hall dengan kapasitas 1.500 orang. Ada eskalator dan tangga untuk turun ataupun naik. Kalau untuk zaman dulu sih ini tergolong mewah. Mungkin karena gabung dengan perkantoran, makanya area tengahnya luas seperti ini. Di lantai paling bawah ini adalah lantai G, tempat sarapan tadi. Ada Family Mart, toko baju, toko kulit, dan lainnya. Ada layar yang menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung di hotel. Banyak juga ya ruangannya. Lihat-lihat lobi hotelnya yuk. Kemarin belum sempat lihat karena datang malam. Lagi-lagi lobinya juga luas banget dan terang. Tapi tempat duduk di lobi nggak begitu banyak. Ada 1 komputer buat internetan tamu-tamu yang sedang nunggu di lobi. Dekat lobi ini ada Anggrek Coffee Lounge yang Ling-Ling sempat cobain juga. Menunya sama persis dengan room service, tapi yang penting enak ya. Di dekat Anggrek Coffee Lounge ini ada tangga melengkung yang bisa ke lantai 1. Kalau dilihat dari luar, seperti inilah penampakan dari Hotel Bidakara. Besar tapi nggak terlalu tinggi. Ada kolam air mancur besar di depannya, tapi nyalanya kecil. Suasana di luar ini sepi, nggak bising kendaraan padahal di pusat kota dan pusat bisnis Jakarta. Ini karena Hotel Bidakara ada di dalam suatu kompleks perkantoran, nggak di pinggir jalan utama langsung. Skip langsung ke hari kedua ya, soalnya hotelnya luas banget. Baru sempet keliling-keliling lagi hari ini buat lihat fasilitas hotel lainnya. Posisi Ling-Ling sekarang ada di lantai 3, tempat kolam renang Hotel Bidakara. Sebelum masuk area kolam renangnya, ada playground yang cukup luas buat anak-anak. Ada kaca yang bisa lihat view rumah-rumah dan gedung-gedung Jakarta dengan jelas. Dari sini juga bisa lihat patung Dirgantara alias patung Pancoran, salah satu patung yang ikonik di Jakarta. Lanjut kita lihat kolam renangnya. Ada 2 kolam outdoor untuk dewasa sedalam 1,5 meter dan kolam anak-anak sekitar 0,5 meter. Di sekitarnya ada beberapa kursi untuk duduk-duduk santai. Jam operasional kolam renang dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Peraturan pemakaian kolam dan kualitas pH serta CL-nya bisa dilihat dalam layar ini. Dekat dengan kolam renang ada area untuk jogging track. Meskipun mini tapi lumayan lah. Tamannya juga hijau dan lumayan terawat. Terus masih di lantai yang sama ada tempat gym dengan alat yang lengkap. Tempat gymnya buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam ya sibling. Nah sekarang Ling-Ling udah di lantai G lagi nih. Mau lihat toko-toko yang ada di teras luarnya. Tokonya didominasi dengan makanan. Ada kopi comeback, kopi excelso, teras time, sampai Starbucks juga ada loh.
Kalau dari toko-toko tadi, ikuti jalan menuju ke atas, ada lobi Birawa Assembly Hall, tempat acara yang Lingling ikuti. Jadi kalau mau ke hallnya nggak perlu ke lobi hotel, bisa langsung drop off di sini. Lingling lanjut ikut acaranya dulu ya sibling. Wah capek banget, habis acara di Birawa Assembly Hall. Dan ini udah malam ketiga, Lingling menginap di Hotel Bidakara. Besok waktunya Lingling pulang ke Surabaya. Harus berangkat pagi-pagi nih, karena kereta Lingling jam 8.20 pagi. Harus tidur yang cukup biar besok nggak bablas. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 6, Lingling udah siap berangkat ke stasiun Gambir. Yuk ke bawah buat check out. Jadi, menurut Lingling, untuk Hotel Bidakara ini rating kebersihannya 5. Walaupun udah jadul, tapi bebas debu dan nggak bau barang-barang lama kok. Fasilitasnya 4,5. Semua kebutuhan tersedia dalam satu gedung yang luas. Tapi sayang banget, colokan di kamar terbatas. Nggak ada yang deket kasur. Pelayanannya 4,6. Staffnya fast respon, cuma salah waktu Lingling order room service itu. Terus makanannya 5. Pilihan menunya lengkap dan semuanya enak, sampai bikin bingung yang makan. Lokasinya 4,8. Meskipun di kompleks yang tenang, tapi untuk akses menuju hotel ini perlu melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto yang macet. Sebenarnya sayang banget harus check out jam 6 pagi melewatkan sarapan di kenangan restoran yang enak-enak. Tapi boleh request sarapannya di take away sebagai bekal yang bisa diambil ketika check out. Gratis tanpa biaya tambahan. Proses check outnya cepat dan jangan lupa bekal sarapannya diambil. Seperti biasa, Lingling order dulu taksi online buat ke stasiun Gambir. Jarak dari hotel ke stasiun lumayan deket, sekitar 8,5 km. Jadi berangkatnya bisa agak santai. Udah dateng nih taksinya. Cepet banget tanpa nunggu lama. Bisa jadi karena masih pagi. Jalanan Jakarta juga masih lancar tanpa macet. Dari hotel ke stasiun Gambir sekitar 25 menit aja. Jam segini di stasiun Gambir udah rame banget aja. Kayaknya banyak orang-orang yang kalau pagi gini pada mau berangkat kerja. Ditambah lagi udah mendekati akhir pekan. Jadinya Lingling berdiri deh nunggu keretanya. Sama seperti berangkatnya, Lingling naik kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek. Harga tiket pulangnya agak mahal, 755.000. Padahal pas berangkat ke Jakarta 550.000. Soalnya tiket pulangnya Lingling beli tiketnya H-2, nggak dari jauh-jauh hari. Tips buat sibling kalau beli tiket bagusnya jauh-jauh hari biar lebih murah. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing nggak gampang boring. Lingling pamit dulu.